Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke analisis common sense. Common sense di sini apabila laporan keuangan disajikan dalam persentase-persentase, yaitu persentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya masing-masing, pos pasifa terhadap total pasifanya masing-masing, serta pos-pos rugi laba terhadap total penjualan netonya, maka diperoleh suatu dasar atau ukuran umumnya yang dapat digunakan sebagai pembandingnya. Jadi ini pembandingnya bukan tahun dasar lagi ya teman-teman atau tahun sebelumnya. Ini yang dijadikan pembandingnya adalah masing-masing dari si akun tersebut. Jadi tadi aset lancar masing-masing. Contoh aset lancar itu ada apa sih? Ada kas. Kas ini nanti pembandingnya adalah total aktiva lancar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, metode ini untuk merubah jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi persentase tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Nyatakan total aktiva, total pasifa, serta total penjualan neto masing-masing dalam 100%. Hitunglah rasio dari tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya, jumlah rupiah masing-masing pos pasifa dengan total pasifanya, dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan netonya. Ini untuk rumusnya ya teman-teman. Aktiva ini, komponen aktiva dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Komponen aktiva isinya apa aja? Oh, kayak kas, piutang, gitu-gitu nggak sih, Bu? Iya, apalagi? Amanda, ayo. Kas, piutang, terus apa lagi? Oh, peralatan ya, Bu? Oke, Amanda Triara. Peralatan, oke, terus? Peralatan, perlengkapan, terus kayak mungkin kendaraan yang kayak aset-aset gitu kan, Bu? Mulai dari kayak aset lancarnya, terus aset tetap, itu masuknya ke komponen aktiva semua? Iya, betul. Oke, apalagi ya? Dibagi total aktivanya. Jadi ini membandingkan masing-masing komponen ke pengelompokannya masing-masing ya. Tadi aktiva di sini, tadi ada aktiva lancar dan aktiva tetap, terus ada intangible asset juga gitu teman-teman. Terus kalau liabilities, ini naik sebentar ya teman-teman. Ini ya, pasifa ada 2, ada liabilitas, ini utang, terus sama ekuitas ini terkait komponen modal. Terus laba rugi, elemen laba rugi, komponen laba rugi dibagi dengan pendapatan dikalikan dengan 100%. Kalau ini ya, tapi pendapatannya pendapatan neto ya teman-teman, jadi penjualan bersih. Oke, kita ini ya, cek kalau ini masing-masing tahun beda ini ya dihitung ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu yang 2000, ini pasti bingung lagi nih, 2016, 2017, di sini 2017, 2016. Oke, kita menghitung yang 2016 dulu nih teman-teman. Nih, kita menghitung ini dulu ya. Ini Ibu warnain biar kalian nggak bingung. Pas ini, silakan kalkulatornya diambil. Dibagi dengan apa nih teman-teman yang 2016? Kasnya dibagi dengan apa? 2017. Bukan yang 2017. Kita Bukan. ini udah ke common size. Kalau common size itu dia membandingkan antar komponen baik aset, baik aktiva ataupun pasifa ya, ataupun laba rugi gitu teman-teman, ke masing-masing totalnya. Jadi kalau ini kan masuknya kas ini termasuk ke apa? Total aset ya. Jadi berarti kas ini dibagi dengan total aset di tahun yang sama. Oh, berarti 42%. Oh, bukan.
Iya, 42% ini diperoleh dari kas dibagi dengan total aset. Ini rumusnya boleh dicatat dulu nih, biar nggak bingung nih. Akan dicatat dulu deh. Nih. Teman-teman yang pendapatannya ini pendapatan neto ya, tadi di penjelasannya kan pendapatan neto. Kalau pendapatan neto ini dari penjualan bersih. Pendapatan neto itu sama dengan penjualan bersih. Nanti kita koreksi betul apa enggak ya teman-teman semua. Oke, kita buktikan ya. Kita sambil koreksi ini juga nih punyanya Ibu. Silakan. Ini 2016. Silakan. 13 berapa? Ibu juga sambil ngitung ulang. Uh, 13 362 236 dibagi dengan berapa total asetnya? 82. 28 juta. 82. Salah ya, Bu? Ya, betul. 82. Oh, langsung dikali 100% ya, Bu, berarti ya? Iya. Oh. 82. 174. 174. 515. Oke. Dikali 16,2. Ada koreksi ya, teman-teman. Hasilnya berapa di kalian? 16,26 atau 16,3. Oke. Kita akan koreksi. Apa ini 42 ya? Ibu, maaf dong Bu, itu berarti pembaginya aset secara keseluruhan ya Bu, bukan yang total aset lancar totalnya itu. Kalau di bukunya Kasmir keseluruhan. Keseluruhannya. Jadi kita pakai acuannya Kasmir aja ya teman-teman. Kalau ini yang Ibu pakai, yang di sini ini per aktiva ini aktiva lancar gitu. Aktiva lancar ketemunya dengan aktiva lancar. Jadi kalau bukunya Kasmir ini boleh dilihat yang 540 itu dibaginya dia 3.000. Jadi memang ke total keseluruhannya. Oke. Kita coba satu kali lagi ya. Yang investasi jangka pendek. Ini kita bulatin aja 16%. Ya, seperti itu aja. Oke. 534,138. Tadi berapa sih total aktifanya, teman-teman? Saya tadi tulis ya. 82,174,515. Berapa? 6,5 ya? 0,65 Bu. 0,65 Bu. Kali 100%. Iya, 0,65. 1%. 6,5. Iya. 0,65 Bu. Iya. Oke, berapa hasil kalian? 0,65. Oke, dan seterusnya ya, untuk liabilities nih. Utang bank jangka pendek, berapa? Pembaginya pasti sama ya nominalnya, teman-teman. Total aset dengan total pasifa itu pasti sama nominalnya. Berapa hasilnya? 6,9. Dari mana? 5, 6, 9, 7, 745 dibagi 82, 174, 174,5. 6,93 bukan sih?
Ya, 6,9 atau 7% ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pembandingnya adalah komponen liabilities dibagi dengan total SIPA-SIPA. Terus komponennya tadi aset dibagi dengan totalnya si aset. Oke. Kalau di bukunya Kasmir seperti itu. Nanti Ibu juga akan konfirmasi ulang jika ada ini ya, sumber lain. Ya, kalau dari penjelasan sih seperti itu teman-teman. Jadi persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasipa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Ibu, saya mau nanya. Boleh, Bibit. Siapa yang mau bertanya? Bibit apa Siti? Saya, Bu, Siti. Ya, silakan Siti. Berarti tahun pembanding itu tidak mempengaruhi common size, jadi per tahun doang ya, Bu? Iya. Jadi kalau common size ini bukan membandingkan antar tahun, tapi membandingkan di dalam masing-masing komponennya ya. Jadi kita ingin melihat nih dari total aset ini berapa persen yang contoh ya nih. Kita bahas yang pertama. Jadi kita ingin melihat dari total aset 8 sekian itu ya, dari 100% itu dari posisi kas itu dia mempengaruhinya berapa persen. Ternyata kas ini hanya berkontribusi 16%. Jadi kas ini 16% dari total yang ada di dalam total aktiva ya teman-teman, atau total aset yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi kita bisa melihat dengan adanya common size ini, hartanya perusahaan tadi adalah 82 juta ya. Kalau tadi di sini 82 juta ini dilihat dari sisi asetnya dia berapa persen sih gitu. Nah, ini juga sebetulnya nanti akan mempermudah kita untuk membandingkan antara aktiva dengan pasipa. Kan kalau kita bandingkan aktiva dengan pasipa, pasti hasilnya 100% ya, orang hasilnya sama gitu. Tapi kita bisa lihat masing-masing komponennya. Dengan utangnya aset kita, dengan utang lebih tinggi mana sih? Itu teman-teman. Ya, coba lihat aset kita dari kas, dari aktiva lancarnya cuma 16%. Utangnya berapa persen? Tadi kita hitung utang kan? Berapa persen utangnya? 7%. Berarti ini masih bagus ya untuk perusahaan ya. Berarti kasnya, aset lancarnya lebih tinggi dibandingkan utang lancarnya. Sampai sini jelas nggak? Iya, Bu. Jelas ya. Jadi kita di common size itu bukan untuk melihat antar periode, kenaikan antar periode. Ini beda dengan si tren dengan yang pembanding. Kalau pembanding dengan tren itu melihat antar periode. Bedanya kalau pembanding dia acuannya dasarnya adalah tahunnya misalkan tadi ya 2006 untuk membandingkan beberapa periode. Kalau si perbandingan dia antar periode gitu ya, tahun saat ini ke tahun sebelumnya terus dan seterusnya. Tapi kalau common size dia hanya membandingkan antar komponen masing-masing. Jadi komponen aset dengan si total asetnya itu, jadi total aset 82 juta itu dipengaruhi oleh aktiva lancarnya berapa persen, dipengaruhi oleh si aktiva tetapnya berapa persen. Aktiva lancar pun kan komponennya banyak ya teman-teman. Aktiva lancar ada aset dan setara kas, atau kas dan setara kas, ini adalah kas ya, yang ada di perusahaan, terus ada investasi jangka pendek, terus ada piutang, terus ada utang, ada piutang usaha itu ada dari pihak ketiga, pihak berrelasi dan sebagainya. Ini Ibu akunnya berdasarkan sesuai dengan laporan keuangan ya teman-teman semua. Ibu mau nanya. Boleh, silakan. Yang liabilitas tadi itu pembaginya apa tadi Bu? Maaf. Yang liabilitas kalau di bukunya Kasmir dia ke total pasipa, Neng. Oh, bukan ke liabilitas bukan. Kecuali kalau kita ingin melihat, kalau di buku Kasmir kan ini dia secara general ya.
Kalau bukunya Kasmir dia general ya, tapi nanti pada prakteknya kalau kalian disuruh sama perusahaan, misalkan saya pengen common sense tapi untuk membandingkan masing-masing komponen akun ke kelompoknya masing-masing. Kalau ke kelompoknya masing-masing, tadi kalau utang berarti ke liabilitas, khusus liabilitas. Kalau yang ibu kan, rumus ibu kan seperti itu ya, karena itu untuk melihat perbandingan total liabilitas ke masing-masing si akunnya. Tapi yang bukunya Kasmir, karena kita pakai acuannya Kasmir, ini secara keseluruhan. Kalau Kasmir ini dia hanya membandingkan total pasipa ke masing-masing si akunnya, gitu teman-teman. Ibu, berarti nanti untuk tugas kita ikutin yang bukunya si Kasmir ini ya, Bu? Iya, boleh mengikuti buku Kasmir. Tapi nanti praktiknya, kalau ibu kan ini dulu pakai yang waktu kerja ya, tempat kerja ibu. Kalau itu nanti praktiknya ya kalian disesuaikan lagi ya, ingin melihatnya, membandingkannya ke antar masing-masing total ya kelompoknya itu misal tadi liabilities, ini kelompok liabilities nih, kan pasipa itu ada 2 ya kelompoknya, ada liabilities dan ada modal ya teman-teman. Nah kalau kalian ingin membandingkan ke masing-masingnya ya silahkan. Jadi nanti tadi utang jangka pendek dibandingkan ke total liabilities, utang jangka panjang dibandingkan ke total liabilities, seperti itu. Tapi kalau untuk melihat keseluruhan kayak bukunya Kasmir, dia langsung utang jangka pendek dibagi ke total pasipa. Utang jangka pendek ini nanti kalian lihat lagi, kan banyak ya. Nih, ibu lihatin yang liabilities. Nih, ini dia ada beberapa nih liabilities jangka pendeknya, ada utang jangka pendek, ada utang trust receipt, ada utang usaha pihak ketiga dan sebagainya. Utang usaha itu dari pihak ketiga, pihak berrelasi, pihak ketiga itu biasanya sih seperti supplier, seperti itu. Relasi itu kemitraannya mereka ya teman-teman. Jadi kita ikutin acuannya bukunya Kasmir aja ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sampai sini jelas? Oke. Berarti rumus di sini Ibu koreksi ya, takutnya kalian bingung. Ini kan Ibu, enggak sih, ini juga sama. Komponen aktiva ke total aktiva, komponen liabilities ke total pasipa, sama kok teman-teman. Komponen ekuitas ke total pasipa, ini laba rugi, komponen laba rugi ke pendapatan dikali. Pendapatannya penjualan bersih ya. Udah benar kok rumus yang tadi ya teman-teman semua. Nanti di hasil kalian, tugas kalian, ini rumusnya harus dicatat juga ya teman-teman semua. Jadi rumusnya juga harus dicantumkan. Kita coba yang laba rugi ya teman-teman semua. Oke, kita menghitung yang ini juga ya. 2016 dengan 2016 nih sama. Oke, ini ya. Ini penjualan bersihnya berapa? 66, boleh dicatat 66. Kita masing-masing dulu aja ya, ini beban penjualan. Atau boleh beban pokok penjualan dulu. Ini pasti hasilnya 100. Yang ini nih, beban pokok penjualan silahkan dibagi, teman-teman. Ini juga sama, rumusnya dikalikan 100%. Berapa hasilnya? 47, langsung aja gini ya. Lupa, ini kan bukan Excel.
3, 2, iya 1. Ibu mau nanya dong. Boleh, silahkan. Ibu, misalnya itu kan yang untuk perhitungannya kita bikin di Excel terus nanti tinggal di copy berupa gambar baru dipindahin ke Word, itu gimana? Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oke deh. Kalau bisa kirim juga Excelnya ke Ibu ya, nanti takutnya ada angka yang nggak jelas. Oh iya, oke. Kan kalau digambar, kalau kebanyakan biasanya kecil gitu ya teman-teman. Iya sih. Oke deh Bu. 4. Nanti boleh di-share, kan nanti per tugas struktur kan Ibu pasti munculin. Jadi pekan ini kalian ya tugasnya adalah mengerjakan ini. Rasio perbandingan, Ibu kasih waktunya seminggu ya teman-teman. Rasio perbandingan, terus rasio tren, terus common sense sama rasio likuiditas. Itu ya teman-teman semua. Nah, kenapa tiap pertemuan pasti Ibu akan tanya itu untuk tadi ya mengontrol kalian ya. Bu kalau telat bagaimana ya intinya nanti terakhir itu endingnya pada saat UAS itu Ibu akan menerima secara keseluruhan. Yang per struktur itu per pertemuan, tapi paling nggak semua di pertemuan ada, paling disekaligusin ya. Kayak ini kan 5 dan 6. Jadi mungkin bisa jadi di pertemuan 5 Ibu nanya untuk yang tugas 3 poin ini, perbandingan, tren, dan si common sense. Terus pertemuan 6 Ibu akan nanya si rasio likuiditas. Kalau reguler C kan waktunya sangat pendek ya teman-teman, cuman Ibu juga dapat kebijakan dari tim teachingnya kan per individu. Tadinya Ibu mau mintanya kan per kelompok. Cuman kalau ini kan udah hasil diskusi dengan tim teaching, jadi tidak bisa dirubah, termasuk perusahaannya pun tidak bisa dirubah ya, sudah ditentukan. Jadi PR pertama memang agak lama ya, kalian pasti akan mindahin dulu ke Excel, tapi ketika setelahnya itu akan prosesnya lebih cepat gitu, membantu kalian pengerjaan ke selanjutnya. Bayangin kalau nggak dipindahin ke Excel, kalian ngitung satu-satu. Kalau ke Excel kalian tinggal masukin rumusnya aja ya teman-teman semua. Intinya kalau buat Ibu sih yang penting kalian paham prosesnya ya. Jangan takut salah ya teman-teman, yang penting kalian sudah berproses, makanya tetap munculin nanti hasil ini dari mana, makanya di papernya kalian itu harus dimunculin rumusnya. Kalau untuk di tugas ini yang terstruktur, kalian boleh kok ngumpulinnya cuman ininya aja, Excel-nya aja nggak apa-apa ya, bentuk Excel aja nggak apa-apa. Karena nanti pemindahan nanti buat di ending terakhirnya. Yang Microsoft Word itu nanti pas output terakhirnya pada saat UAS paling lambat. Tapi kalau mau dicicil dari sekarang ya silahkan, buat mempermudah kalian. Jelas ya? Ini berapa nih hasilnya? 66. Sorry, 70,99. Oke, 47. 3, 2, 1. 8, 77 dibagi 66. 659. 9, 4, 8. 4. Kali 100%. Ya, 70,9971 ya. Jelas ya, teman-teman? Sudah bisa membedakan ketiga dari mulai pembanding, terus tren dan common sense? Coba Ibu tanya, mumpung belum jauh ke likuiditas ya. Ibu tanya Lia Rosliani. Ada? Lia? Ada, Bu. Oke, coba menurut Lia apa sih perbedaannya ketiga dari rasio pembanding, terus rasio tren, ya, terus sama common sense, bedanya apa nih ketiga poin ini? Kalau misalkan saya review dari yang barusan aja ya Bu, mundur jadinya.
Yang Boleh. yang common size itu jadi membandingkan dalam komposisi komponen tersebut, Bu. Jadi kayak di dalam akun itu jadi rumusnya itu mana ya tadi? Sebentar, Bu. Jadi kayak aktivanya sama dengan komponen dibagi total aktiva dikali 100 gitu. Jadi di dalam satu komponen tersebut gitu, Bu. Kemudian kalau misalkan analisis tren itu membandingkan untuk tahun pembanding. Jadi kayak di rumusnya itu tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100. Kemudian kalau yang pembanding itu kita kan mencari presentasi ya Bu ya, sama rasio. Jadi selisihnya itu jadi untuk mendapatkan presentasi itu rumusnya selisih rupiah dibagi tahun sebelum dikali 100. Kemudian yang rasionya itu selisih rupiah dibagi tahun sesudah dikali 100. Seperti itu, Bu. Oke. Sebetulnya teman-teman semuanya juga kita melihat ini hasilnya persentase ya. Kalau udah dikalikan 100 itu 100% itu berarti hasilnya persentase. Jadi hasilnya semuanya rasio, teman-teman semua. Cuman yang membedakan tadi ya, kalau misalkan common size ini dia per komponen, namanya juga common size gitu. Per komponen masing-masing gitu. Jadi komponennya si aset dibagi ke totalnya si totalnya si aktiva gitu. Terus jadi komponen aktiva dibagi dengan total aktiva. Komponen aktiva ini ada aset lancar, ada aset tetap, ada intangible asset ya atau aset tidak berwujud gitu teman-teman, dibagi ke si total aktivanya. Pasipa pun begitu. Terus sama yang kalau pasipa kan ada 2 pengelompokan ya. Oh iya silakan yang mau kerja. Terus yang kalau yang tadi yang pasipa ini kan ada 2 ya, ada liabilities, ada modal. Nah, masing-masing komponen itu dibaginya ke total pasipa. Kalau yang apalagi nih, laporan laba rugi komponen yang ada di dalam laporan laba rugi baik beban ataupun tadi harga pokok penjualan. Kalau di sini ditulisnya beban pokok penjualan gitu ya. Itu dibaginya dengan apa? Dengan penjualan neto ya atau pendapatan. Itu ya teman-teman semua. Bu. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya dari tadi saya off cam soalnya terkendala laptop saya sedang di servis ya Bu. Terus saya pakai handphone sambil dicas soalnya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Udah itu aja. Mau bertanya nggak? Ya. Kayaknya sudah cukup Bu. Oke, cukup ya. Baik teman-teman, untuk materi common size cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.